Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asoka Story. Di video kali ini gue akan membahas sekolah Korea Utara yang ada di Jepang. Pada tahun 1900, ketika Jepang berhasil menjajah dan menganeksasi Korea, mulai banyak warga Korea yang dibawa ke Jepang, baik dengan sukarela ataupun dipaksa. Jadi di antara mereka itu ada yang ingin merubah nasib mereka gitu kan. Maksudnya dari yang tadinya miskin gitu kan jadi kaya lah. Ada juga di antara mereka itu yang dipaksa karena emang ya wajar aja lah. Negara-negara yang dijajah biasanya tuh dipekerjakan secara paksa. Ya istilahnya tuh rodi. Kayak misalkan Indonesia dulu tuh, Indonesia dijajah Belanda. Nah mereka tuh dipaksa buat rel, buat jalan tol. Nah kurang lebih seperti itu tuh warga Korea yang berhasil dijajah oleh Jepang. Mereka itu dipaksa tuh ke Jepang buat bikin rel, buat bikin jalan tol. Tapi ada juga yang mereka itu emang secara sadar gitu kan, secara sukarela lah, secara sukarela aja ke Jepang, berharap mereka itu kehidupannya lebih maju gitu, lebih baik. Dan terlepas dari itu semua, alasan utama warga Korea pindah ke Jepang adalah, atau dipindah paksakan gitu kan ke Jepang adalah karena saat itu Jepang sedang giat-giatnya membangun ekonomi dan industri militernya gitu kan. Jadi yang tadinya mereka itu cuma tentara, cuma pakai samurai, cuma pakai tombak doang, cuma pakai tongkat biasa gitu. Mereka itu berpindah jadi pakai pistol, pakai tank baja, pakai senapan. Nah, itu karena seperti itu kemajuan gitu kan dari industri militernya terutama. Jadi mereka itu butuh tenaga kerja nih atau sumber daya manusia nih. Kekurangan tenaga kerja bahasa gampang kayak gitu. Jadi mereka merekrut nih negara-negara yang dijajah atau dianeksasinya untuk sebagai apa sih sebagai tenaga bantuan gitu. Mereka maksud gua warga Korea gitu kan yang dibawa ke Jepang dan tinggal di Jepang disebut zainichi. Orang-orangnya maksud gua. Jadi orang Korea yang dipaksa atau yang suka rela ke Jepang disebutnya zainichi. Jadi si zainichi ini dari tahun ke tahun itu makin banyak yang tinggal dan bermukim di negara Jepang. Sampai pada tahun 1953 setelah Korea itu atau semenanjung Korea terpecah antara Korea Selatan dan Korea Utara, udah terpecah. Nah si Zainichi ini bingung nih mau ngikut kemana nih, mau ikut selatan apa mau ikut utara nih, mau ikut Korea Utara apa Korea Selatan maksud gua. Karena mereka itu nggak tahu situasi yang sebenarnya di Korea. Ya contohnya permusuhannya gimana sih, terus penyebabnya apa gitu kan. Siapa aja yang terlibat, mereka tuh belum tahu nih si Zainichi ini. Melihat celah seperti ini, pemimpin Korea Utara pada saat itu yaitu Kim Il Sung mengadakan repatriasi. Ya kalau bahasa gampangnya Kim Il Sung itu membuat suatu kebijakan yang mengundang warga Korea gitu kan, warga Korea untuk pergi atau pulang gitu kan, pulang ke Korea Utara. Jadi dibiayai terus difasilitasi lah bahasa gampang kayak gitu agar mereka itu ke Korea Utara. Mereka juga jadi orang-orang Korea maksud gue yang dari Jepang itu dibuatkan sekolah oleh Kim Il Sung. Tujuannya adalah untuk mendoktrin dan memberitahukan bahwa Korea Utara itu seperti apa gitu kan. Terus juga ideologinya seperti apa, pemimpin mereka itu seperti apa. Intinya mereka itu didoktrin lah supaya cinta sama si Kim Il Sung, terus supaya berpandangan gitu bahwa Korea Utara tuh negeri yang damai, negeri yang indah, pokoknya negeri yang ya pokoknya makmur lah kayak gitu. Didoktrin pokoknya. Agar ketika Zainichi ini atau orang-orang Korea yang berada di Jepang tadi, ketika sampai di Korea Utara, mereka itu udah paham ideologinya seperti apa, terus apa yang harus mereka lakukan gitu kan. Intinya seperti itu. Selain itu, warga Korea Utara juga membuat asosiasi warga Korea Utara di Jepang yang bernama Chongryon. Tujuan dari dibentuknya asosiasi ini adalah agar mereka itu, maksudnya orang-orang Korea yang berada di Jepang tadi itu bisa terpantau oleh Kim Il Sung dan terdata dengan jelas. Jadi siapa aja, terus umur berapa aja, terus cowok ceweknya itu mereka tahu. Ada sekitar 70.000 orang yang berhasil dipulangkan dari Jepang ke Korea Utara ketika era Kim Il Sung. Jadi pas pemimpin Korea Utara yang pertama Kim Il Sung, ada 70.000 orang yang berhasil dipindahkan dan didoktrin dari Jepang terus dipulangkan lagi maksud gue ke Korea Utara. Ada juga sebagian yang belum dan tidak mau pulang ke Korea Utara. Ya karena mereka itu udah nyaman banget di Jepang. Mungkin mereka itu karena saking lamanya gitu kan udah seneng makanan Jepang, seneng budaya Jepang, terus juga seneng apa sih lokasinya itu enak gitu kan, negaranya enak lah bahasa gampangnya. Jadi mereka itu nggak mau tuh pindah lagi ke Korea Utara. Ada tuh yang kayak gitu.
Ada juga yang udah punya pasangan di sana. Jadi tidak mau kalah dengan Korea Utara, Korea Selatan pun mendirikan asosiasinya sendiri yang bernama Mindan. Kalau tadi Korea Utara itu kan bernama Chongryon, nah sekarang Korea Selatan buat lagi nih di Jepang. Jadi orang-orang Korea Selatan itu kan mendirikan asosiasi lagi di Jepang untuk menggait gitu kan, menggait orang-orang Korea yang karena ekonomi Korea Selatan di atas Korea Utara, Chongryon banyak yang pindah ke Mindan. Selain faktor ekonomi, ada juga nih faktor lainnya. Faktor lainnya adalah mereka itu lebih bebas kemanapun. Maksudnya di Jepang gitu kan, bepergian kemanapun di Jepang, mereka itu lebih bebas daripada Chongryon. Jadi kalau Chongryon itu dibatasin. Misalkan nih mau ke lapangan mana gitu kan, atau mau wisata kemana nih di negara Jepang, mereka tuh harus terdata pokoknya. Mau ngapain, jam berapa, harus berapa hari gitu kan, sama siapa aja. Cuman kalau orang-orang Mindan gitu kan, orang-orang Korea Selatan yang di Jepang itu nggak terlalu bahkan mereka dibebasin, nggak dibatasin, dan mereka dibebasin mau kemana aja. Nah, jadi orang-orang Chongryon atau orang-orang Korea Utara yang ada di Jepang itu lebih kepincut untuk berpindah haluan gitu kan ke Mindan. Gue kasih analogi kayak gini nih, lu bayangin aja lah, misalkan lu mau ke pasar malam gitu kan, ini contoh aja, misalkan lu mau ke pasar malam, lu harus bikin surat dulu gitu kan, sama siapa, terus pulangnya jam berapa, itu kan ribet banget. Total Mindan pada saat itu mencapai 600.000 orang. Berarti berapa kali lipatnya tuh, 70.000 ke 600.000, ya 6 kali lipatnya gitu kan dari Chongryon. Chongryon itu kan cuma 70.000 tuh. Mindan 400.000. Mereka yang nggak betah gimana sih? Mereka itu tetap sekolah di sana dan tetap tinggal di sana, tetapi mereka tidak sekolah di sekolah yang dibangun oleh Kim Il Sung. Jadi mereka itu di sana itu sekolah di ya sekolah-sekolah Jepang, sekolah-sekolah Jepang biasa. Mereka tetap menyandang warga Korea, tetapi sekolahnya itu di sekolah Jepang, bukan di sekolah Korea. Balik lagi ke pembahasan sekolah Korea, meskipun pertama kali didirikannya sekolah Korea itu dibiayai langsung oleh Kim Il Sung selaku pemimpin gitu kan Korea Utara, tetapi seiring berjalannya waktu, sekolah Korea Utara itu dibiayai atau difasilitasi oleh pemerintah Jepang. Jadi mereka tuh udah putus tuh. Maksudnya Kim Il Sung tuh udah nggak ngebiayain lagi. Meski pertama kali berdirinya sekolah Korea Utara di Jepang itu dibiayai langsung oleh Kim Il Sung selaku pemimpin Korea Utara, tetapi operasionalnya itu tetap dibiayai oleh pemerintah Jepang. Jadi kayak misalkan beli papan tulis, beli komputer gitu, beli laptop, nah itu tuh yang beli tetap orang-orang Jepang. Kalau Kim Il Sung itu cuma ngebuat sekolahnya doang, bahasa kasarnya kayak gitulah. Seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun dan memburuknya hubungan Korea Utara dan Jepang gitu kan, ya seperti yang lu tahu lah, itu sekarang gitu kan, baru-baru ini Kim Jong Un, cucu dari Kim Il Sung itu kan sering menjajal rudal-rudal nuklirnya gitu kan ke semenanjung Jepang. Jadi mereka itu agak kesal juga kan ke warga Korut gitu, terutama pemimpinnya. Karena hal inilah Jepang juga enggan membiayai sekolah Korea Utara lagi yang ada di Jepang. Jadi mereka itu udah malas bahasa gampang ngebiayain sekolah Korea Utara yang ada di Jepang. Karena itu mereka banyak yang berpindah haluan ke Mindan. Jadi selain di Mindan itu bebas, terus ekonominya lebih maju, selain itu mereka udah ya sekolahnya udah nggak enak lah, udah nggak ada yang diharapin gitu kan. Pemimpinnya sendiri gitu kan, Kim Il Sung itu dulu nggak ngebiayai, terus orang Jepang juga udah segen gitu kan. Jadi mereka itu banyak yang pindah ke Mindan. Dan mereka yang nggak mau pindah ke Mindan, mereka tetap sekolah di Jepang, tetapi sekolah sekolah Jepang gitu ya, seperti yang gue bilang tadi, bukan di sekolahnya Korea Utara gitu kan, bukan di sekolahnya yang dibangun oleh Kim Il Sung. Orang-orang Korea Utara pun banyak yang berdemonstrasi ke pemerintah Jepang. Ya bahasa gampangnya mereka tuh nuntut hak hak mereka gitu kan, yang mereka rasa itu tuh nggak adil, karena mereka itu kan bagaimanapun mereka telah membangun gitu kan, membangun kayak infrastruktur Jepang lah katakan. Mereka merasa hak mereka itu terancam intinya, dan mereka merasa tidak diperlakukan dengan adil. Gimana menurut kalian? Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan video gue, pastiin udah klik tombol subscribe dan aku bilang dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.